Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadin niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram salawatullah wa salamuhu alaihi ajma'in. Syai'un lillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Wahhab ya Razzaq ya Fattah ya Alim. Iftah lana futuhan arifin. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatik. Wa qala Allah ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. وقال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يده. وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. رواه Bukhari. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukur kula panjenengan sami saged rawuh, saged ampal, saged melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Ini semua merupakan anugerah Allah
setiap kebaikan yang kita kerjakan semuanya dibimbing Allah. Kebaikan yang kita kerjakan semuanya berasal dari Allah. Dan orang yang dipilih Allah untuk berbuat baik, maka termasuk orang yang dicintai Allah. Beli pati-pati Allah demening salah suwijine wong, yen wong iku dipilih dening Allah Subhanahu wa taala. Kabeh makhluk diwelasi kabeh ning Allah, tapi welas asine Allah marang makhluk iku berbeda-beda. Artinya ada rasa demen kang khusus yang diberikan kepada makhluknya. Wallahu yahtassu bi rahmatihi may yasha. Salah setunggal makhluk kang den pilih dening Allah niku dikhususaken yen makhluk ya, niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku sekian ribu banyak makhluk Allah, tapi Al-Mustafa yang dipilih jadi kekasih Allah. Bahkan Allah pun bersolawat, malaikat pun bersolawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan ini, sebelum pada ayat Al-Baqarah ayat 116 menghantarkan pentingnya kita memiliki di dalam kalbu kita, hati kita, rasa menerima apa yang Allah telah berikan kepada kita, sekecil apapun, yang disebut dengan qanaah. Sebab jika di dalam hati kita tidak ada rasa nerima lan syukur datang Allah, maka kebutuhan itu tidak akan manusia tidak akan puas. Apa yang menjadi orientasi hidupnya. Tetapi jika rasa syukurnya ada, maka akan tumbuh bahwa sumber kebaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita di dalam surah Hud, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Tidak ada makhluk Allah yang boten dicukupi. Semua makhluk Allah yang berada di bumi Allah kabeh dicukupkan, dicukupi, dicumponi dening Allah. Sehingga yang perlu diperhatikan adalah bagaimana cara kita menjemput rizki, bukan bagaimana kita mencari rizki. Karena yakin Allah jamin dalam surah ini, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua makhluk Allah diberikan rizki. Burung, semua makhluk Allah ketika pagi berkicau ba'da salat subuh keluar dari sarangnya, kemudian sore hari pulang petang dengan memasuki sarangnya membawa biji-bijian. Pun demikian sama kita yang pagi berangkat bekerja pulang sore, Allah sudah menyiapkan sudah apa yang diperlukan, dibutuhkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa rizki yang Allah siapkan untuk kita
kita jemput. Kemudian termasuk di dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan setelah sholat selesai untuk bertebaran di muka bumi ini. Artinya Allah mengizinkan makhluknya mencari ma'isyah, penghidupan. Bukan berarti dalam 24 jam dipergunakan untuk seperti malaikat bertasbih dan beribadah. Maksudnya bertasbih terus, berada di masjid terus, tidak demikian. Tetapi dipersilahkan. Karena sebelumnya meninggalkan jual beli dimaksud di situ adalah sejenak untuk memenuhi panggilan Allah di hari Jumat. Kemudian setelah itu fa iza qudiyatus shalah fantashiru fil ardh. Maka setelah selesai sholat fantashiru fil ardh, maka bertebaranlah di muka bumi ini. Wabtaghu min fadlillah, dan carilah karunia Allah yang dihamparkan Allah. Apapun profesinya, mencari karunia Allah dengan cara mengingat Allah, muamalah yang dibenarkan syariat, muamalah yang Allah ridhoi, sehingga menjadi memperoleh rizki yang halalan thayyibah. Tidak hanya halal, Islam juga memperhatikan thayyibah. Halal itu sebagai hukum yang harus dipenuhi pertama, cara memperolehnya dan wujud dari barang. Kalau secara nas ilahiyah diharamkan, maka jelas kita tidak boleh mengkonsumsinya atau memakannya atau menjualnya, ataupun cara bagaimana kita memperolehnya. Sehingga manusia dipersilahkan untuk mencari min fadlillah wabtaghu min fadlillah, setelahnya melaksanakan sholat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, laisal ghina an kasratil arad. Orang kaya itu, ini kata Rasulullah, bukan yang kasratil arad, banyak hartanya, ya. Walakin akan tetapi, laisa walakinnal ghina ghina'an nafs, tetapi yang kaya jiwanya. Karena kekayaan itu tidak satu dimensi, ya, tetapi dimensi kekayaan itu banyak, termasuk kaya ibadah, kaya ghirah, kaya semangat. Senajan sebagai profesi yang skalanya mikro, tetapi ketika dikerjakan penuh dengan ghirah, semangat, dan kemudian dijalankan dengan secara kontinu, maka Allah limpahkan sebuah keberkahan. Tetapi kalau menjalankan sebuah skala makro, di sisi lain Allah tidak ridha di sana. Ada unsur-unsurnya muamalah yang Allah tidak ridhoi, sejatinya orang itu belum mencapai sebuah hakikat dari sebuah kekayaan. Termasuk Nabiullah Daud dan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menginspirasi Nabiullah Daud. Wa inna Nabiullah Daud kana ya'kulu min amali yadihi. Nabi, sesungguhnya Nabi Daud itu mau makan kalau yang dimakannya itu hasil yang dikerjakan
kedua tangannya. Bahkan memberikan keterangan hadis Rasulullah, lebih mulia derajatnya seseorang yang pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian mendapatkan kayu bakarnya dijual ke pasar dan menghasilkan sebuah rezeki, daripada memakan atau makan dari hasil pemberian atau meminta-minta. Sehingga sejak kecil Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hidup mandiri, mulai dari lahir ayahnya sudah wafat, kemudian dalam usia yang semestinya bisa Nabi memperoleh kasih sayang dari seorang ibu, ibundanya juga wafat, Aminah, kemudian dalam asuhan Ummu Aiman, dalam disusui oleh Halimatus Sa'diyah, dan besar bersama kakeknya Abdul Muttalib. Nah, dalam usia 6 tahun juga Nabi ditinggalkan oleh kakeknya Abdul Muttalib, sehingga Nabi dalam usia 12 tahun sudah memasuki usia produktif, yaitu maisha kasab, dengan diajaknya berdagang ke negeri Sam. Sehingga Nabi itu sudah dari kecil menginspirasi Nabiullah Daud, yaitu yakulu min amali yadihi. Apa yang dimakan itu hasil kerja keras, artinya bekerja. Ilustrasikan bahwa seorang yang pergi ke hutan mencari sebuah kayu bakar, kemudian diikatnya, kemudian dijualnya ke pasar, itu akan lebih mulia daripada meminta-minta. Kemudian juga Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah keterangan disebutkan bahwa di mana Nabi saat itu sedang berdakwah secara terang-terangan. Ini diintimidasi, diteror. Saat itu Nabi memerlukan pendamping, sedangkan dalam usia 40 diangkat menjadi Rasul, berdakwah 13 tahun di Makkah dan di Madinah 10 tahun. Dalam 23 tahun Nabi berdakwah. Kalau dijumlah 40 dengan 23 jadi 63. Jadi Nabi aktivitas dakwahnya 23. Nabi bertahan di sana dalam usia yang membutuhkan support. Khadijah al-Kubra, istrinya wafat, sehingga Nabi ilaman takilni, kepada siapa ya Allah? Ya, kakek sudah meninggal, istri juga. Disebut di situ yaumul huzn, tahun kesedihan. Allah tidak membiarkan begitu saja. Nabi diajak oleh Allah, yaitu pada bulan Rajab, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berwisata. Di sana bertemu dengan Allah secara langsung, ya, sehingga sampai sekarang ini percakapannya kita gunakan di dalam sholat, yaitu at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Jadi Nabi itu begitu dari kecil, artinya tidak bergantung dengan orang lain. Sejak dari kecil itu sudah mandiri. Hidupnya itu mandiri dengan mengembala kambing dan berdagang. Ini sudah memasuki usia produktif,
dalam usia 12 tahun. Kalau ekonomi sekarang, ilmu ekonomi sekarang, usia produktif itu usia 17 tahun, ya, di mana bisa menghasilkan sebuah aktivitas yang bisa untuk menopang kehidupannya sendiri, tidak diberi, ya, oleh orang lain. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabiullah Muhammad menginspirasi Nabiullah Daud sebagaimana diriwayatkan di dalam Riwayat Bukhari, wa inna Nabiullah Daud kana ya'kulu min amali yadihi, man akala ahadun ta'aman qattun khairan. Barang siapa yang makan makanan dari makanan yang baik itu adalah makanan min ayyakula min amali yadihi, makanan yang dimakan dari hasil, ya, dia kasabnya, dia kerjanya, kemudian dengan uang kerjanya itu membelilah apa yang menjadi akan yang dimakannya. Itu diterangkan di dalam Bukhari. Dan kita lanjutkan kembali dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Baqarah ayat 116. Wa qalu ittakhadhallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. Surah Al-Baqarah ayat 116 ini, wa qalu lan ngucap sapa wong kafir. Nih, wong kafir kalau kufar Yahudi menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak, ya, yang bernama Uzair. Ya. Nah, orang Nasraninya Allah menganggap Allah mempunyai anak, yaitu namanya Nabi Isa. Sedangkan kufar Arab menganggap bahwa malaikat itu putri Allah. Sehingga di sini ittakhadha gawe ittakhadallah, wong ngucap sapa wong kafir bahwa Allah niku waladan, duweni anak, ya. Sedangkan di dalam surah Al-Ikhlas, ya, maka surah Al-Ikhlas ini sama dengan namanya itu tidak ada, dicari dalam ayat berapa. Nah, Al-Baqarah nama surahnya ada di situ. Surah Al-Ikhlas di situ namanya dicari dari ayat berapa, diambil ayat berapa, tidak ada, termasuk Al-Fatihah.
Surah Al-Ikhlas menjelaskan bahwa lam yalid wa lam yulad. Ini yang menggemburkan apa yang ada di masyarakat kufar Quraisy Arab, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Sehingga subhanahu maha suci Gusti Allah, ballahu balike iku kagungannya Allah, ma utawi barang fis samawati kang tetep ing dalam langit wal ard lan bumi. Apa yang ada di langit dan bumi, kullun utawi sekabehane perkara, baik apa yang ada di langit dan bumi itu semuanya itu lahum ing Allah, qanituna iku pada tunduk kabeh. Jadi semuanya apa yang ada di langit itu semuanya qanitun, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang Yahudi menganggap bahwa Allah itu mempunyai anak yang disebut Uzair, dan orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu putra atau anak Tuhan. Sedangkan kufar Arab, kufar yang bertemu dengan Nabi bahwa malaikat itu merupakan putri Allah. Ini baik semuanya itu sebenarnya merupakan semuanya kullun lahu qanitun. Semuanya itu apa yang ada di langit, karena badi'us samawati wal ard. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah niku nalika menghendaki sebuah perkara, fa innama Allah niku mung kun fayakun, jadi maka terjadilah. Niku jadi Allah itu tidak, apa yang ada di alam semesta ini semua atas kehendaknya Allah, sehingga tidak ada yang sulit bagi Allah. Perkara apa saja, termasuk ketika perkara Nabi Musa yang menyelamatkan akidahnya yang dikepung oleh Raja Fir'aun, dan di situ sebuah lautan. Tetapi ketika Allah sudah wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun, ya, maka terjadi sebuah lautan di situ bisa terbelah. Ini bahwa Allah niku di dalam penciptaan apa yang ada di bumi ini itu semua kehendak Allah. Wa qala alladzina la ya'lamuna laula yukallimuna Allahi aw ta'tinya ayah. Kadzalika qala alladzina min qablihim mithla qaumihim tasabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Nah, ini lanjutan. Wong Yahudi ngimani ya yen Allah niku ngarani bahwa Allah niku duweni anak. Sejatine Allah niku laisa kamislihi sayun wa huwa samiul. Allah berbeda dengan makhluknya, sehingga ketika memaknai bahwa wa huwas samiun basir, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, itu jangan kita membayangkan bahwa Allah memiliki mata yang seperti makhluknya, melihat dengan mata. Tidak demikian, karena Allah berbeda dengan makhluknya, sehingga makhluknya yang serba terbatas, makhluknya serba terbatas, penglihatannya itu memerlukan
organ yang disebut mata. Tanpa mata tidak bisa melihat sisi lahirnya. Nah, dengan hatinya bisa, tetapi dengan lahir maka lahirnya dengan mata, batinnya dengan hati. Sehingga indrawi yang diberikan Allah kepada manusia sebagai modal dasar untuk memperoleh ilmu, termasuk wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Ketika Allah melahirkan dari perut ibumu, brak la ta'lamuna syai'an, beliau apa-apa, tidak memakai atribut apa-apa dan tidak memakai apa-apa. La ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Tapi Allah menjadikannya pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, karena dengan pemberian pendengaran, penglihatan dan hati, seiring perkembangannya usia akan semakin matang. Dengan pendengaran, penglihatan akan memproses pengetahuan, dan Allah mengharapkan pemberian penglihatan dan pendengaran itu dan hati itu diharapkan bisa bersyukur kepada Allah. Jadi kondisi kita di mana siapapun yang dilahirkan dari perutnya ibu lahir ke dunia ini dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'an. Allah membekali. Nah, jika potensi indrawi ini dipergunakan dengan baik, penglihatan, pendengarannya dan hatinya, maka menjadi manusia yang fi ahsani taqwim. Tidak hanya itu, manusia yang mulia, tidak kemudian menjadi dihinakan. Kemudian Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu betul bil haq, dengan hak, maka sehingga suaranya Nabi disebut sebagai sautul haq, lisanul haq, suara kebenaran dan lisan yang benar. Karena Nabi di dalam aktivitasnya setelah diangkat menjadi seorang rasul adalah terus mengajak selama 23 tahun untuk bisa mengesahkan Allah dan menyembah Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Dan Nabi sebagai basyiran wa nadhira, basyiran hale bebungah, siapa yang taat akan apa yang diperintahkan Allah, Allah akan memberikan sebuah kenikmatan yang kekal, yaitu Jannatul Na'im dan Jannatul Ma'wa dan jannah-jannah yang lain. Tetapi bagi yang ingkar atas apa yang sudah diajakkan oleh Nabi, tentu adalah wa nadhiran, yaitu sebuah peringatan. Bahasa Cirebonnya diwedeni yang mongkan beli taat bakal nemu sebuah tubuhnya akan disentuh oleh api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina syafi'ina wa karimina wa mukhlina maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa yanfa'na bima 'allimna wa zidna 'ilman yanfa'una. Allahumma faqihna fid din.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.